Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini, ya selain kita telah membahas tentang sesuatu yang hadir menghebohkan, yaitu rencana untuk mundurnya Suzuki dari MotoGP di akhir musim 2022 nanti, kita akan membahas mengenai satu informasi yang juga cukup menghebohkan, ya temuan dari jurnalis Inggris Matt Oxley di website motorsportmagazine.com, di mana beliau memperoleh informasi, ya, leak, ya, bocoran waktu itu dibilang seperti itu, hasil pengukuran dari tekanan ban pembalap MotoGP, ya, tekanan ban depan dan belakang pembalap MotoGP di Grand Prix Jerez 2022 ini, ya. Yang cukup menghebohkan adalah adanya, ya, fakta bahwa adanya data sekitar 4 pembalap, ya, sekitar 4 pembalap yang ditemukan hasil pengukuran tekanan bannya itu tidak sesuai dengan regulasi gitu. Regulasi dari tekanan ban slick pada saat race kering itu untuk ban depan itu 1,9 bar atau 27,6 psi, sementara untuk ban belakang slick itu sekitar 1,7 bar atau 24,6 psi. Nah, regulasi regulasi dari MotoGP yang tercantum di buku kuning itu menuliskan bahwa pembalap itu tidak boleh keluar dari ambang batas pengukuran tersebut. Namun dalam implementasinya, pembalap yang dikategorikan boleh dibilang melanggar regulasi, ya, adalah pembalap yang dalam race itu kedapatan tekanan bannya itu di luar regulasi selama sekitar setengah dari jumlah lap total gitu. Kayak misalkan satu race itu total misalkan ada 24 lap. Kalau pembalap itu melebihi 12 lap berada dalam tekanan di luar regulasi, maka pembalap tersebut akan dikategorikan sebagai melanggar regulasi ini. Kita ketahui tahun 2018 gitu, ya. Waktu itu Fabio Quartararo yang membalap masih di kelas Moto2 itu sempat dicopot, teman-teman sekalian, gelar juaranya di Motegi gara-gara tekanan bannya juga tidak sesuai dengan regulasi. Waktu itu ban Dunlop yang dia pakai itu tekanannya itu hanya kurang dari 0,02 bar. Kecil banget sih, ya, kecil banget. Jadi hanya kurang 0,02 bar, lalu gelar juara di Motegi tahun 2018 Fabio Quartararo itu dicopot. Nah, pertanyaannya ini tekanan ban di Grand Prix Jerez beberapa pembalap, ya, seperti kayak misalkan di dalam daftar itu ada Pecco Bagnaia, ada Jorge Martin, ada Andrea Dovizioso gitu, ya. Itu di bawah ambang batas tekanan, namun oleh regulasi itu tidak dikasih apa-apa. Jadi waktu itu jurnalis Matt Oxley itu menuliskan bahwa ini tuh ada kayak suatu pembiaran, ya, pembiaran dari regulasi untuk membebaskan pembalap-pembalap yang berada dalam tekanan tekanan ban itu di bawah atau di luar dari regulasi yang tercatat. Nah, jadi seperti itu. Dan di artikel tersebut Matt Oxley juga menuliskan satu fenomena yang boleh dibilang cukup menarik, yaitu adanya gentleman agreement di antara anggota dari Grand Prix Commission, ya. Grand Prix Commission itu ada kayak FIM, ada Dorna, ada MSMA, ya, sebagai perwakilan atau asosiasi dari manufaktur. Terus ada lagi dari IRTA yang mewakili dari tim dan juga pembalap. Jadi ini tuh semacam kayak gentleman agreement. Cuman sampai artikel tersebut masih belum diketahui kenapa bisa hadir gentleman agreement yang menyebabkan kalau ada pembalap yang berada dalam tekanan ban itu di luar regulasi itu tidak dikenakan hukuman atau penalti. Oke, nah jadi setelah artikel tersebut dirilis, beberapa jam kemudian director dari Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, itu membuat suatu kayak press conference, media debrief boleh dibilang, kepada beberapa jurnalis gitu, ya. Langsung tuh, kenapa? Karena memang pada saat itu di artikel tersebut memang jelas-jelas memperlihatkan ada beberapa nama pembalap dan terutama Pecco Bagnaia yang pada dasarnya memenangkan Grand Prix di Jerez waktu itu. Pertanyaannya, wah, kenapakah dengan
data ini tiba-tiba nanti jadi gelar juara di Pecco Bagnaia di HRS 2022 ini akan dicabut apa enggak gitu kan. Sehingga Ducati dan juga Gigi Dall'Igna itu menganggap bahwa ini tuh penting untuk diluruskan. Nah, dalam penjelasan dari yang dilakukan oleh Gigi Dall'Igna, dia itu menjelaskan bahwa kenapa hal ini itu sepertinya kayak dibiarkan, tidak terjadi kayak misalkan dikasih hukuman atau penalti gitu ya. Yang pertama, Gigi Dall'Igna itu belak-belakan menyebutkan bahwa penggunaan sensornya sendiri, nanti kita akan bahas secara khusus sendiri ya, sensornya sendiri. Jadi di ban itu atau di velg itu ditempel kayak sensor teman-teman sekalian ya, yang berada atau di baut di daerah ventil untuk masukin udara ke dalamnya gitu ya. Ada sensor yang dari, kalau nggak salah itu dari McLaren kalau nggak salah. Nah, sensor tersebut menurut Gigi Dall'Igna itu nggak sama antara masing-masing pembalap. Jadi masing-masing pembalap itu di bannya itu memiliki sensor yang berbeda-beda, dan ini menurut dia jadi kayak yang kurang reliable untuk dianggap sebagai data yang sah gitu ya. Dan yang kedua, Gigi Dall'Igna juga bilang bahwa sistem akuisisi data acquisition-nya itu boleh dibilang, dia bilang tidak safe. Artinya siapa aja bisa mengintervensi atau bisa menghack, pada dasarnya seperti itu ya, menghack jalur data yang untuk mengambil data hasil pengukurannya. Seperti kita ketahui, hasil pengukuran data dari tekanan ban ini menggunakan RF atau radio frekuensi atau frekuensi radio dari sensornya tersebut ke daerah di motor, di data loggernya. Jadi seperti itu teman-teman. Sehingga Gigi Dall'Igna mungkin berpendapat bahwa ini jalur pengambilannya yang wireless ini menurut dia tidak aman atau tidak dapat dikendalikan dengan baik, sehingga memungkinkan atau berpotensi adanya intervensi dari pihak luar yang bisa aja mengubah data yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah Gigi Dall'Igna bilang tidak ada faktor deviasi kesalahan. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian yang biasa melakukan pengukuran, setiap pengukuran itu memiliki deviasi kesalahan atau galat. Nah, Gigi Dall'Igna bilang bahwa deviasi atau galat hasil pengukuran di tekanan ban di MotoGP itu nggak ada, sehingga dia berpikir bahwa data yang dihadirkan atau fakta yang dihadirkan yang telah bocor itu menurut dia tidak berpotensi untuk bisa menggulingkan gitu ya, atau membatalkan gelar juaranya Pecco Bagnaia di Grand Prix HRS 2022 itu yang kemarin ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, sampai akhirnya tanggal 12 Mei 2022 ya, hampir berbarengan, hanya beberapa jam dengan pengumuman dari Suzuki Motor Corporation ya, tentang rencana pengunduran diri mereka di akhir musim 2022 ini. Itu ada direktur teknisnya MotoGP ya, Danny Aldridge itu memberikan statement resmi dari MotoGP mengenai pertanyaan yang hadir, kenapa bisa pembalap yang memiliki tekanan ban di luar regulasi ini tidak dikenakan penalti atau hukuman. Keterangan resmi yang dihadirkan oleh Direktur Teknis MotoGP ini pada dasarnya lebih menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan gentleman agreement di artikelnya Matt Oxley, dan juga 3 alasan yang telah dibeberkan oleh Gigi Dall'Igna mengenai kenapa boleh dibilang pengukuran tekanan ban di MotoGP ini kurang reliable gitu ya. Nah, Danny Aldridge itu ya, saya bacakan ini ya, dia itu bilang bahwa saat ini Dorna dan juga semua pihak itu, termasuk juga Grand Prix Commission itu sedang mengevaluasi ternyata protokol pemantauan tekanan ban yang baru. Gitulah teman-teman sekalian, dan protokol pemantauan tekanan ban tidak akan diterapkan secara menyeluruh itu sebelum dimulainya musim MotoGP 2023. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Jadi memang boleh dibilang apa yang dikatakan oleh Matt Oxley itu menurut saya cukup bagus ya. Artinya dia menemukan satu fakta bahwa memang ternyata protokol pemantauan tekanan ban ini ternyata sekarang tidak dikendalikan dengan umum, dan juga tidak diterapkan ya mengenai masalah reward and punishment ya, terutama punishment jika pembalap diketahui memiliki tekanan ban di luar regulasi. Artinya sebelum surat ini bisa bocor ke publik, kita saya sendiri nggak tahu bahwa ternyata ada semacam gentleman agreement di antara Grand Prix Commission untuk bisa membebaskan
para pembalap yang berada dalam tekanan ban di luar regulasi gitu ya. Nah, dan akhirnya Gigi Dalinya pun akhirnya membuka gitu ya, apa yang disinyalir sebagai gentleman agreement itu, apa yang menyebabkan hadirnya gentleman agreement itu, yang 3 itu ya. Dan akhirnya Danny Aldridge pun, walaupun Danny Aldridge tidak membeberkan secara terperinci mengenai apa yang menyebabkan ditangguhkannya ya penerapan implementasi dari regulasi ini secara menyeluruh sampai 2023, tapi dia boleh dibilang menguatkan apa yang telah dituliskan oleh Matt Oxley di awal mengenai gentleman agreement, dan juga menguatkan apa yang dituliskan, apa yang diberikan penjelasan oleh Gigi Dalinya mengenai 3 alasan tersebut gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi sesuai kesepakatan antara Michelin, FIM, IRTA, MSMA, dan Dorna, peraturan ban akan ditegakkan ya seperti apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun di bawah kendali Direktur Teknik dan juga Michelin, hingga prosedur baru yang diusulkan siap untuk diperkenalkan. Boleh dibilang sampai di Jerez, sampai menjelang Le Mans 2022 ini, prosedur pengukuran dan juga pemantauan tekanan ban di MotoGP belum dilakukan implementasinya secara menyeluruh. Dilakukan pengukuran ya, namun tidak bisa diberikan hukuman bagi siapapun yang misalkan tekanannya berada di bawah atau di atas regulasi yang ditentukan. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Nah, mengenai aturan tekanan ban, kenapa tekanan ban depan dan belakang ini harus boleh dibilang dipantau dan juga dikendalikan oleh regulator. Ini tuh penting banget. Kenapa? Karena tekanan ban ini sangat berefek kepada safety-nya pembalap pada saat berada di track gitu ya. Kita tahu sendiri MotoGP itu kan kenceng banget gitu ya. Tekanan yang terlalu berlebihan ya selain juga akan menurunkan performa karena grip juga akan berkurang, itu juga akan menyebabkan ya boleh dibilang ban itu berpotensi untuk meletus gitu ya, meledak gitu ya, atau meletus gitu. Jadi nah, tekanan ban yang rendah pun walaupun memang memberikan grip yang beberapa opini itu bisa menghadirkan opini yang lebih baik gitu ya, namun juga bisa mengakibatkan ban juga akan cepat itu rusak gitu ya, tekanan ban yang kurang juga. Jadi oleh sebab itu itulah pentingnya kenapa tekanan ban di MotoGP juga harus diperhatikan dengan baik. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian background dari regulasi dari tekanan ban. Nah, saya mau menghadirkan pada teman-teman sekalian juga sebagai informasi tambahan mengenai sensor dari tekanan ban. Jadi sensor dari tekanan ban yang dilakukan di MotoGP, saya telah menuliskannya ini di artikel tahun 2018 di tmcblog.com. Waktu itu sih karena berbasiskan apa yang terjadi di tahun 2017, di mana pada saat itu Loris Bas itu ban belakangnya Desmosedici itu sempat meletus ya ketika dia sedang melaju pada kecepatan 290 km per jam di straight circuit Sepang. Michelin bilang tekanan ban belakangnya itu kurang gitu ya pada saat itu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu, dan memang dari sanalah diketahui bahwa di velgnya itu ada satu sensor ya yang ditempatkan ya atau dibaut di daerah tempat pentil untuk memasukkan udara ke dalam ban tersebut. Udara yang dimasukkan ke dalam ban itu tidak tidak berbeda dengan udara yang kita pakai di ban motor kita. MotoGP tidak menggunakan kayak formulasi khusus untuk udara yang dimasukkan ke dalam ban, tidak menggunakan nitrogen, tidak menggunakan, pokoknya udara gitu ya. Udara biasa aja gitu ya. Terus abis itu seperti yang udah saya sebutkan di awal gitu ya, sensor tekanan di ban ini adalah buatan dari McLaren teman-teman sekalian ya. Buatan dari McLaren dinamakan Tire Pressure Monitoring System Infrared Array. Jadi dari namanya udah ketahuan bahwa sensor ini menggunakan sensor inframerah gitu ya. Sensor inframerahnya ini untuk apa? Kalau kita mencoba untuk lihat gitu ya, sensor inframerahnya ini digunakan untuk menentukan tekanan ban ya, dan juga suhu dari dalam ban itu ya, yang dari daerah ruang di dalam ban itu gitu ya. Jadi untuk mengukur tekanan dan juga suhu di ban. Lalu di dalam sensor itu selain dari part untuk inframerahnya itu juga ada kayak transmitter. Nah, transmitternya itu mentransmisikan hasil pengukuran suhu dan tekanan ban
itu menggunakan radio frekuensi atau RF frekuensi ke part data logger dari motor. Jadi tidak tidak dipancarkan ke kayak misalkan remote di mana gitu, ke pedok atau ke pit box atau ke technical director, karena memang MotoGP sendiri tidak menganut sistem live telemetri gitu. Jadi data telemetri ini kan termasuk data telemetri kan, tekanan ban dan suhu ban itu termasuk data telemetri, itu tidak dipantau secara langsung oleh orang yang ada di box. Jadi baru bisa di-download datanya pada saat motornya masuk ke pit, terus habis itu baru di-download datanya melalui data loggernya. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, sekelumit sedikit tentang sensor tekanan yang ada di MotoGP, dan juga sedikit jawaban dan penjelasan mengenai kekisruhan yang sempat terjadi gitu ya, karena ketidaktahuan kita tentang apa yang sebenarnya terjadi di MotoGP, tentang pengaturan ya, pengontrolan atau pengendalian dari besaran tekanan dari ban motor dipakai di sana. Itu aja, mudah-mudahan bisa membuat teman-teman sekalian semua bisa mengerti apa yang terjadi. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.